واعلم أن أصل الطاعة العلم بالله والخوف من الله والرجاء في الله والمراقبة لله. Kemarin sudah kita bahas, kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah anna aslat ta'ah, bahwasanya asal pokok dari perbuatan taat adalah al-ilmu billah, mengenal atau mengetahui dengan Allah, wal khawfu minallah, dan takut daripada Allah, war raja'u fillah, dan berharap pada Allah, wal muraqabatu lillah, dan merasa diawasi bagi Allah. Ini adalah asal daripada terpanggilnya hati seorang hamba untuk berbuat taat, karena hamba tersebut mengetahui dengan yakin bahwa Tuhannya adalah Allah. Kemudian si hamba itu juga takut daripada Allah, lalu kemudian dia berharap akan rahmat Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah dorongan yang membuat seseorang berbuat taat. Fa idza tajarrada al-'abdu an hadhihi al-khisali lam yadri haqiqatal iman. Maka apabila kosong seorang hamba daripada sifat-sifat ini, lam yadri haqiqatal iman, maka ia tidak akan tahu hakikat iman. Disinilah terjadi kelalaian, disinilah terjadi kekurangan dalam beribadah kepada Allah. Seseorang meninggalkan kewajibannya kepada Allah, seperti misalnya salat 5 waktu atau puasa di bulan Ramadan, itu karena dia tidak kenal dengan Allah, tidak takut kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, dan tidak pernah merasa diawasi oleh Allah. Itulah kenapa dia tidak mau berbuat taat. Kadang malah pemahamannya dibalik. Semakin mengenal Allah, katanya semakin tidak usah lagi sholat, tidak usah lagi puasa. Aneh, tamat. Justru malah sebaliknya, semakin mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah dan semakin berharap dengan yang dimiliki oleh Allah dari rahmat, ridha, ampunannya, dan diawasi oleh Allah, sehingga itulah yang mendorongnya untuk berbuat taat. Karena dengan berbuat taat, patuh kepada Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma taqarraba ilayyal muqarribuna bimithli ma aftaradtu alaihi." Hamba-hambaku yang ingin mendekatkan diri kepadaku melakukan amal seperti yang aku wajibkan atas mereka. Tidak ada. Artinya, jika ingin dekat kepadaku, laksanakan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Dan senantiasa selalu hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku sudah mencintainya, aku akan menjadi penglihatan yang dengannya ia melihat, pendengaran yang dengannya ia mendengar, menjadi tangannya yang dengannya ia menyentuh atau memegang, menjadi kaki yang dengannya ia berjalan.
Jika ia meminta kepadaku akan permintaan, maka aku akan berikan permintaan itu. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Kenapa? Karena hamba tersebut sudah menjadi kekasih Allah. Itulah yang dinamakan dengan waliullah. Kalau mau dekat dengan Allah, laksanakan ibadah-ibadah yang fardu. Kalau mau dicintai oleh Allah, laksanakan pula setelah yang fardu ibadah-ibadah yang sunnah. Istiqamah terus, wala yazalu terus senantiasa. Abdi hambaku tadi itu yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibba. Puncak dan ujung daripada mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang sunnah, kata Allah, apa? Aku cinta kepadanya. Itu puncaknya, itu ujungnya. Hatta yang ada di dalam hadis qudsi lil ghayah. Hattanya itu lil ghayah. Dalam ilmu bahasa, hatta itu artinya lil ghayah, puncak. Puncak daripada melakukan ibadah-ibadah yang sunnah adalah berujung akan aku cintai dia. Jadi dari hadis qudsi tadi ada dua ilmu yang kita dapat. Amalan yang mendekatkan kita kepada Allah adalah ibadah-ibadah yang wajib, yang fardu, yang apabila dikerjakan maka kita dapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka kita berdosa. Itulah ibadah-ibadah yang fardu. Salat 5 waktu fardu, kita kerjakan, kita dapat pahala. Kita tinggalkan, maka kita berdosa dan jauh dari Allah. Puasa di bulan Ramadan adalah fardu, kita kerjakan, kita dapat pahala. Kita tinggalkan, maka kita berdosa dan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kias ibadah-ibadah wajib lainnya. Menunaikan haji bagi yang mampu adalah fardu, dikerjakan, dapat pahala. Jika ditinggalkan padahal dia mampu, maka dia berdosa, fasik dan jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Karena tadi Allah sudah jelaskan, tidaklah mereka hamba-hambaku yang ingin mendekatkan dirinya kepadaku melakukan amal ibadah seperti yang aku wajibkan kepadanya. Tidak ada amal ibadah yang bisa mendekatkannya kepadaku selain daripada yang aku wajibkan kepadanya atasnya. Tidak cukup kalau hanya dekat, kita juga ingin lebih dari itu, yaitu dicintai oleh Allah. Apa resepnya? Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Fardu diikuti oleh yang sunnah-sunnah. Kalau salat zuhur, jangan hanya sekedar salat zuhur 4 rakaat, tambahkan qabliyahnya dan tambahkan ba'diyahnya. Rawatib, sunnah rawatib. Begitu. Yang fardu salat zuhurnya itu mendekatkan kita kepada Allah. Sementara salat sunnah qabliyah zuhur, salat sunnah ba'diyah zuhur itu akan menjadikan Allah cinta kepada kita. Sehingga dekat lalu kemudian dicintai. Kalau sudah dicintai, sudah kamu melihat, penglihatan kamu Allah yang pelihara. Kamu berbicara, kamu mendengar, kamu memegang, bahkan berjalan, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi dan memelihara. Kamu meminta sesuatu, Allah akan berikan. Kamu ingin perlindungan, Allah akan lindungi, karena kamu sekarang sudah menjadi kekasihnya. Jadi kesimpulannya, amal fardu mendekatkan kamu kepada Allah, dan amal yang sunnah itu akan menjadikan engkau dicintai oleh Allah, dekat dan dicintai. Kalau yang sunnah saja dikerjakan, tetapi yang fardu tidak dilaksanakan, ya tidak akan dekat kamu kepada Allah. Karena syarat untuk dekat kepada Allah adalah melakukan yang fardu dulu. Sedangkan seseorang bisa dicintai oleh Allah setelah dia dekat kepada Allah.
Jadi kalau hanya melakukan ibadah yang sunnah saja, dia tidak akan pernah mendapatkan kecintaan dari Allah. Kenapa? Karena dia belum dekat kepada Allah. Sebab dia tidak melakukan yang fardu. Jadi yang fardu diutamakan untuk bisa dekat kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah untuk bisa mencapai mahabbatullah, meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis kemarin salat Idul Adha sunnah, tidak wajib. Masjid penuh sampai ke teras. Esok harinya hari Jumat, nah ini wajib ini. Separuh kurang. Subhanallah. Ini tekor ini. Ya, bangkrut. Dia pengen dapat pahala besar, lalu melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Besok harinya hari Jumat, dia tidak sholat Jumat. Akhirnya sholat Idul Adhanya nggak ada manfaat. Tidak bisa membuat dia dicintai oleh Allah karena dia meninggalkan sholat Jumat keesokan harinya. Sedangkan sholat Jumat adalah sholat yang fardu. Jika ditinggalkan kamu berdosa. Adapun yang sunnah, jika kamu kerjakan kamu dapat pahala. Salat Idul Adha kamu kerjakan hari Kamis tadi, alhamdulillah kamu dapat pahala. Andaikan kamu tinggalkan, tidak kamu kerjakan, kamu tidak berdosa, tetapi kamu rugi, gak dapat pahala. Sedangkan salat Jumat, jika kamu kerjakan kamu dapat pahala, dan jika kamu tinggalkan kamu berdosa, jauh dari Allah. Karena kamu jauh dari Allah, kamu tidak akan bisa mendapat kecintaannya. Maka sholat sunat Idul Adha yang kamu lakukan di hari Kamis sebelum Jumat itu tidak bisa mendatangkan kecintaan Allah kepadamu. Karena keesokan harinya, yakni hari Jumat, kamu tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Hari Kamis penuh, hari Jumat berkurang separuh. Jadi begitu. Jika hamba tadi kosong dari sifat-sifat ini, dia tidak akan mengetahui hakikat keimanan. Li'annahu, kalau sudah tidak tahu hakikat keimanan, maka lemah keyakinannya. Kalau keyakinan sudah lemah, malas beribadah. Pasti itu. Di dalam Jawharatut Tauhid itu disebutkan, warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Dan ditarjih pendapat yang mengatakan bahwa bertambahnya iman seseorang itu dengan bertambahnya pula ketaatan dia kepada Allah. Semakin bertambah keimanannya, maka akan semakin semangat berbuat taat. Sehingga apabila iman itu berkurang pula lah ketaatannya kepada Allah. Apa sebabnya? Mungkin gara-gara melakukan hal-hal yang melalaikan dari Allah. Duduk nongkrong tidak karuan, berbicara yang tidak karuan, akhirnya menggibah orang, berbohong, mengupat dan lain-lain. Ini sebab keimananmu hilang, lalu kemudian ketaatanmu berkurang. Na'udzubillah. Jadi begitu. Li'annahu la tasihhu ta'atu lillahi illa ba'da al-ilmi bih. Karena sesungguhnya tidak sah taat kepada Allah kecuali setelah mengetahui dengannya Allah. Tidak akan sah kita beribadah taat kepada Allah sementara kita tidak kenal dengan Allah, tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kemarin seperti yang sudah dijelaskan di pelajaran yang telah lalu, kita mengetahui sifat yang wajib bagi zat Allah, sifat 20. Kemudian sifat yang mustahil bagi zat Allah, yaitu lawan daripada sifat 20. Kemudian sifat yang jaiz, minimal itu yang harus kita ketahui. Kemudian kita tanamkan dengan yakin di dalam hati kita bahwa Allah itu ada.
bahwa Allah itu maha qadim, sedia sebelum adanya alam semesta, bahwa Allah itu maha baqin, bersifat baqa, kekal, tidak ada akhirnya. Ketika semua makhluk dan jagat raya hancur, Allah tetap ada, kekal abadi selama-lamanya. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk, dan Allah maha kaya, berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan kepada makhluk. Seterusnya, Allah maha mendengar, melihat, berbicara, Allah maha hidup, maha tunggal, berkehendak, maha kuasa. Begitu seterusnya. Illa ba'dal ilmi bihi, kecuali setelah mengetahui dengannya Allah, wal imani, dan beriman biwujudihi, dengan keberadaannya. Allah itu ada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Khaliqan, beriman dengan keberadaannya Allah sebagai sang pencipta. Aliman, sebagai zat yang maha mengetahui. Qadiran, sebagai zat yang maha kuasa. Kamu tidak kuasa, tetapi Allah lah yang maha kuasa. Kamu tidak bisa sholat kalau bukan karena kekuatan yang Allah Ta'ala berikan untukmu. Kamu tidak akan sanggup untuk hadir ke majlis seperti pada malam hari ini, kecuali karena seruan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kamu bisa duduk bersama di majlis ini. La yuhitu bihi ilmun, tidak dapat meliputi zat Allah itu pengetahuan pun, kecuali hanya Allah yang meliputi segala pengetahuan. Makhluk tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah, tetapi Allah yang meliputi seluruh makhluk dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Wala yatasawwaruhu wahmun, dan tidak dapat sangkaan atau dugaan itu membayangkan bagaimana zatnya. Jadi zat Allah tidak dapat dibayangkan, digambarkan, dilukiskan oleh wahmun, sangkaan atau dugaan. Laisa kamitslihi syai'un, karena tidak ada yang seperti zatnya sesuatu pun. Khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap apa yang terlintas di dalam benakmu, maka Allah berbeda dengan itu, tidaklah sama. Tauhid ini, iblis selalu memberikan bayangan-bayangan di dalam hati kita, sehingga muncul dugaan-dugaan. Jangan-jangan Allah Ta'ala itu kayak manusia, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada matanya, rambutnya hitam keriting, misalnya duduk di atas arasy seperti orang yang sedang duduk ngopi di atas kursi, misalnya. Na'udzubillah, ini waham namanya. Waham, dugaan-dugaan yang tidak mendasar dan berbahaya. Wajib bagi kita untuk menghilangkannya dari hati kita. Kalau terlintas yang semacam ini, langsung saja kita pikirkan yang lain. Kalau tetap masih ada, maka Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mengajarkan agar kita meletakkan tangan ke dada kita, tangan kanan ke dada, lalu membaca surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Kemudian baca Subhanal malikil khallaqil fa'al, iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Subhanal malikil khallaqil fa'al,
Iya sya' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Insyaallah hilang. Kalau masih ada juga, ambil air wudu, salat 2 rakaat, hilang kayak gitu. Jangan diikuti. Karena itu waham syaitani, khatar syaitani, dugaan, lintasan yang datang dan berasal dari syaitan. Gara-gara ini nih orang-orang murtad, banyak murtad. Na'udzubillah. Karena mereka tidak mempelajari sifat 20, sifat salbiyah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, bersalahannya Allah Ta'ala itu, berbedanya Allah Ta'ala itu bagi makhluk-makhluk yang baharu. Berarti mustahilnya apa? Mumatsalatuhu lil hawadits. Mustahil Allah itu mirip, sama, serupa dengan makhluk-makhluk baharu. Kalau kita tahu ini, belajar tauhid, aman insyaallah. Gara-gara itu tadi tidak belajar tauhid, tidak belajar dasar-dasar ilmu yang wajib untuk kita bisa mengenal Allah. Begitu akhirnya. Pengen belajar ilmu ma'rifat langsung ke puncaknya, enggak meniti jalan dasar terlebih dahulu. Akhirnya tidak percaya Allah itu ada. Yang ada ya diri kita ini sudah Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ini nih gara-gara tidak belajar dasar-dasar ilmu tauhid, murtad jadinya. Jadi itu murtad itu. Yang mengatakan diri kita nih Bang sudah Tuhan, murtad itu. Kalau mati jangan disolati, jangan dikubur di kuburan muslimin. Iya, haram, murtad itu. Kita nih Bang sudah Tuhan, murtad itu. Itulah efek, dampak, bahaya gara-gara nggak belajar dasar-dasar ilmu tauhid. Makanya tadi Al-Imam Ghazali menyebutkan asal usul ketaatan itu adalah mengenali Allah dulu, mengetahui Allah dulu, belajar tauhid yang benar dari guru yang benar pula, dari akidah yang benar pula, Ahlus Sunnah wal Jamaah, aman. Begitu caranya. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar tanpa alat, melihat pun tanpa alat. Kamu ya kita nih Bang sudah Tuhan, mendengar pakai apa? Pakai kuping, pakai telinga. Nanti selaput genderang kamu pecah, tuli kamu. Allah tidak seperti itu. Melihat, ya kita nih Bang sudah Tuhan, kamu melihat pakai alat, pakai mata. Iya, pakai mata. Karena ada kornea sehingga kamu bisa melihat. Coba kalau itu tertutup oleh katarak, udah kabur penglihatan kamu. Karena ada saraf-saraf yang terhubung satu sama lain. Coba kalau saraf-saraf itu putus satu persatu, buta permanen kamu. Allah tidak seperti itu. Kamu ngaku-ngaku Tuhan. Kalau di zaman Nabi Ibrahim itu disuruh sama Nabi Ibrahim datangkan matahari dari sebelah barat dan terbenamkan dari sebelah timur nanti. Ya, karena Allah Ta'ala ya'ti bi syamsi min masyriqiha. Allah Ta'ala mendatangkan matahari dari timur dan terbenam di ufuk barat. Ayo kamu balik. Apa? Muncul atau terbit di ufuk barat, terbenam di ufuk timur, bisa? Kita nih Bang sudah Tuhan harap benar. Kalau usah disuruh menciptakan manusia, disuruh menciptakan lalat aja bisa nggak? Keganalan lalat. Suruh menciptakan semut bisa nggak? Keganalan semut. Suruh menciptakan tungau bisa nggak? Ngaku Tuhan. Dan yang kayak gini banyak yang berminat biasanya. Subhanallah, ramai itu majelisnya tengah malam lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kita dipelihara, keluarga kita dijaga oleh Allah dari akidah-akidah yang menyimpang semacam ini. Ini pemurtatan secara dingin-dingin, ya nggak belak-belakan.
dingin, halus. Karena yang ngajar pakai kopiah juga, kadang pakai sorban juga, subhanallah, pakai jubah juga. Na'udzubillah. Allah Allah. Qala a'rabiyun, berkata seorang A'rabi, seorang Badui. A'rabi Badui berkata, li Muhammadin bin Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhum, kepada Sayyidina Muhammad bin Ali, berarti Sayyidina Muhammad al-Baqir, bin Ali berarti Ali Zainal Abidin, ibn al-Husain berarti Sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan putra dari Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Apa kata Badui kepada Sayyidina Muhammad al-Baqir? Hal ra'aitallaha hina 'abadtahu? Wahai Imam Muhammad al-Baqir, apakah Anda melihat Allah ketika Anda menyembahnya? Pertanyaan hebat ini. Ayo, kalau kita ditanya seperti itu, ini sholat, ini ibadah ya. Ngelihat nggak sama Tuhan yang kamu sembah itu? Wajar kan Badui bertanya seperti itu? Kamu wahai imam beribadah kepada Allah, kamu ngelihat nggak sama Allah? Ini jawabannya nih. Malam ini jawabannya ada. Kita bongkar. Ya. Kita bongkar jawabannya. Yang jawab bukan Habib Ibrahim. Kalau Habib Ibrahim meragukan jawabannya. Ini yang menjawab gak tanggung-tanggung lagi, Sayyidina Muhammadul Baqir, anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali babu Madinatul Ilm, pintunya kota ilmu. Ibunya Sayyidina Husain Fatimah Zahra putri Rasulullah SAW, Madinatul Ilm, kotanya ilmu. Apa jawaban Sayyidina Muhammad al-Baqir? Muhammad al-Baqir itu dikatakan al-Baqir. Baqir itu artinya membelah. Li'annahu yabgurul ilma, karena beliau sudah membedah ilmu. Jadi ilmu itu sudah dibedah sama beliau, berarti beliau masuk ke dalam ilmu. Jadi ilmu itu sudah dibedah sama beliau. Kalau kamu kan cuma bedah buku. Buku itu cuma satu judul dibedah buku, ya. Cuma satu judul. Kalau beliau bukan bedah buku lagi, bedah ilmu semua dibedah sama beliau, sehingga beliau sudah masuk ke hakikat ilmu. Ditanya oleh Badui, apakah engkau melihat Tuhanmu di saat engkau menyembahnya? Masa kamu menyembah tapi kamu gak ngelihat? Lihat gak kamu? Apa jawaban Sayyidina Muhammad al-Baqir? Qala lam akun a'budu man lam arah. Saya tidak mungkin menyembah zat yang tidak saya lihat. Gak mungkin saya menyembah zat yang tidak saya lihat. Nah ini yang sembah dinding nih. Karena gak ngelihat. Tidak mungkin saya menyembah zat yang tidak saya lihat. Qala Badui tadi heran, bingung. Loh, kok jawabannya begitu? Akhirnya Badui bertanya lagi, kaifa ra'aitahu? Bagaimana kamu melihatnya? Nah, ini kita pun pasti kayak gitu pertanyaannya. Napa tadi nang pian lihat? Kan begitu kalau bahasa Banjarnya. Bagaimana Anda melihatnya? Apa jawaban Sayyidina Muhammad al-Baqir? Gala, beliau mengatakan, lam tarahul absaru bimusyahadatil iyan. Allah tidak bisa dipandang oleh penglihatan dengan musyahadatil iyan, dengan menyaksikan oleh penglihatan mata. Iyan itu melihat dengan penglihatan mata. Ayana yu'ayinu mu'ayanatan wa iyanan, ay ra'ahu bil ain. Allah tidak bisa dipandang oleh penglihatan mata. Enggak bisa, karena mata kita terbatas. Enggak usah memandang Allah Ta'ala, memandang rumah kita aja dari sini enggak bisa kita. Ayo kamu lihat rumah kamu dari sini sekarang, ada siapa di dalamnya? Enggak bisa.
Kamu melihat dengan matamu, terhalang dinding, terhalang bangunan, terhalang oleh jarak yang sangat jauh. Karena pandangan mata terbatas. Bukan dengan ini, kata Sayyidina Muhammad Al-Baqir, saya memandang Tuhan saya. Gak sanggup mata ini memandang Tuhan. Mata yang ada di kepala kita ini gak bisa. Terus bagaimana? Kata beliau, lakin ra'athul qulubu bihaqiqatil iman. Tetapi yang dapat melihatnya adalah hati. Dengan apa? Dengan hakikat keimanan. Kalau hakikat keimanan sudah mantap di hatimu, kamu akan melihatnya dengan hatimu, bukan dengan mata kepalamu. Kalau mata kepalamu nggak bisa. Mata kepalamu bisa tidur, mata kepalamu bisa merem, mata kepalamu bisa sakit, mata kepalamu bisa belekan. Tapi kalau mata hati jauh lebih tajam daripada itu. La tudrikuhul absar bahwa yudrikul absar. Allah tidak bisa ditangkap oleh pandangan mata, tetapi ialah yang menangkap seluruh pandangan mata. Tetapi Allah disaksikan oleh mata hati hambanya yang beriman. Nah, iman ini yang perlu kita cari. Iman ini yang perlu kita dalami. Bagaimana jalannya untuk mendalami iman nanti akan dibahas sama Imam Ghazali. Itu yang dicari, supaya mata hati kita terbuka, menyaksikan Allah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. La yudraku bil hawas. Allah tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Wala yushabbahu bin nas, dan Allah tidak bisa diserupakan dengan manusia. Itu tadi, hendak melihat dengan mata kepala, tapi kadang kawak membayangkan, bingung, lalu mahayal bahwa ternyata Allah Ta'ala itu adalah diri kita ini sendiri. Na'udzubillah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalilnya nang itu juga pulang. Subhanallah. Kasihan, gak paham dia. Padahal makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu sedang membahas tentang batasan. Mana hamba, mana khalik pencipta, mana makhluk, mana khalik, mana abad, mana rabb, mana insan, mana ilah. Batasan sebenarnya itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenali dirinya sebagai hamba, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia mengenali Tuhannya sebagai khalik penciptanya. Begitu. Sederhana saja sebenarnya. Ya walaupun kalau dijabarkan panjang itu. Tapi lantaran ia tadi hendak memaksakan dengan pandangan mata ini, ya akhirnya ya kita ini bang sudah Tuhan. Subhanallah. Padahal batasan itu, mana batasan ampun hamba, mana batasan ampun Tuhan. Si hamba tidak bisa melampaui batasannya sebagai hamba. Biar bagaimanapun dia terlahir sebagai hamba, maka hidup sebagai hamba, mati pun sebagai hamba. Jangan ngaku-ngaku Tuhan. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu membahas tentang batasan. Sampai kemana batasan ubudiyahmu sebagai hamba, dan sampai kemana batasan rububiyah Tuhanmu Allah sebagai penciptamu. Kalau orang mengenali dirinya bahwa ternyata dia lemah, berarti di balik kelemahannya ada yang maha kuat. Kalau dia mengenali dirinya, dia sadar bahwa dirinya ini baharu, berarti di balik kebaharuannya dia ini diciptakan. Kalau diciptakan berarti ada yang menciptakan. Ketika ia menyadari bahwa dirinya hina, berarti di balik kehinaannya ada yang maha mulia. Siapa lagi kira-kira yang maha qadim tadi, yang maha menciptakan tadi, yang maha kuasa tadi, yang maha mulia tadi, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan siapa lagi kalau yang lemah, yang baharu tadi, yang hina tadi, kalau bukan kita? Itulah batasan. Man arafa nafsahu faqad arafa
Rabbah. Begitu. Ma'rufun bil ayati, Allah itu, Tuhanku itu, kata Muhammad Al-Bagir, ma'rufun bil ayat, sudah dikenali dengan ayat-ayat, dengan tanda-tanda ciptaannya ini, tanda-tanda kebesarannya. Gak usah dipertanyakan lagi. Man'utun bil alamat, sudah disifati dengan alamat-alamat. La yajuzu fil fadaiyat dzalika Allahu la ilaha illahu rabbul ardi was samawat. La yajuzu fil fadaiyat dan Allah taala itu tidak boleh bertempat fil fadaiyat. Fadaiyah itu galaksi. Galaksi, Allah tidak bertempat di galaksi, di kaun. Iya. Tahu galaksi enggak? Biasa dengar HP Samsung Galaxy. Galaksi, kaun, bukan. Allah tidak bertempat di galaksi fil fadaiyah. Tidak di bumi, tidak di langit, tidak di planet-planet. Enggak. Tidak di arsy, tidak di kursi, tidak di jagat raya, karena Allah tidak bertempat, sebab tempat itu adalah makhluk semuanya, dan Allah ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya, tidak perlu kepada tempat dan makhluk-makhluk ini, karena Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Jika Allah sah keberadaannya sebelum adanya tempat dan Allah tidak bertempat, maka sah pula lah keberadaannya setelah tempat-tempat itu ada. Sah pula keberadaannya yang tidak bertempat itu. Paham kan? Kita meyakini Allah tidak bertempat sebelum adanya alam semesta. Maka ketika Allah ciptakan alam semesta termasuk arsy dan kursi, kita tetap harus meyakini bahwa Allah tetap tidak bertempat. Masa dulu Allah tidak bertempat, begitu diciptakan arsy timbul Allah bertempat di arsy? Gimana ini? Oh, enggak sah dong kalau Allah Ta'ala makhluk yang ada tapi tidak bertempat. Kata kamu tidak sah. Kamu sih main akal, nggak main iman. Yang ada itu kan harus diliputi oleh tempat. Kalau Allah diliputi oleh tempat, berarti Allah bukan Allahu Akbar namanya. Bukan Allahu Akbar kalau Allah diliputi oleh tempat. Kan Allah Maha Besar. Kamu tadi barusan Idul Adha takbir-takbiran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kamu bilang Allah bertempat. Berarti Allah diliputi oleh tempat. Berarti Allah bukan Allahu Akbar gitu. Ini pian sekarang ada di musola apa ini? Al-Hidayah. Besar pian apa besar musola? Besar musola kan? Makanya pian diliputi oleh musola. Makanya pian itu kecil, ulun kita semua asghar, kecil. Yang akbar itu Allah. Masya Allah Ta'ala bertempat. Masa iya? Allah berta'ala Allah an dzalika kulli uluwan kabira. Begitu. Zalikallah, dialah Allah, itulah dia Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia, Rabbul ardi was samawat, Tuhan bumi dan Tuhan yang ada di langit. Tuhan pencipta, pemilik bumi, dan Tuhan pencipta langit, pemilik langit. Mendengar itu, apa jawaban Badui? Faqala al-a'rabiyyu, maka Badui tadi mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatih. Allah Maha mengetahui di mana ia menempatkan risalah-risalahnya. Artinya ini luar biasa jawaban dari Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Ini ilham dari Allah ini, yang Allah tempatkan pada orang ini nih. Gak mungkin kalau bukan ilham dari Allah. Andai kata ada nabi setelah Rasulullah, mungkin ini adalah wahyu. Karena berhubung tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah ilham. Secara spontanitas beliau menjawab seperti itu. Kalau kita ditanyai, kita ngeliat kitab dulu, apa jawaban Sayyidina Muhammad Al-Bagir? Oh, ini jawabannya, nanti saya jawab kalau ada orang nanya seperti itu dengan jawaban Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Ya kamu nyontek namanya itu.
Yaitu kebanyakan membaca kalam sufi tapi tidak beramal, lalu nyontek, akhirnya keliru. Kalau sufi itu bicara berdasarkan dzauq, mereka sudah pengalaman, sudah merasakan, jadi perasaan itu disampaikan sama mereka. Kalau ente kan niru-niru, fana, belum sampai juga ke makom fana, bicara fana seakan-akan dia sudah fana, padahal di duit tahu benar. Fana apa itu? Orang fana itu sudah nggak tahu lagi. Yabna amma siwallah, dia sudah hilang, tenggelam daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali Al-Habsyi itu mengatakan dalam qasidahnya, hadarna indama ghibna wa tulna indama tibna. Hadarna indama ghibna, kami hadir di saat kami tidak ada. Wa tulna indama tibna, dan kami akan semakin lama ketika kami merasa nyaman. Apa maksudnya itu? Hadarna indama ghibna, kami hadir di saat kami tidak ada. Hadarna ma'allah indama ghibna amma siwah, kami hadir bersama Allah ketika kami hilang daripada selain Allah. Ketika kami menghilangkan makhluk ini dan tidak menyaksikan mereka lagi, disitulah kami hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tulna indama tibna, dan kami akan terus lama hadir bersama Allah indama tibna, ketika kami sudah merasakan kenikmatan, kenyamanan ada di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan kepada murid-muridnya, idza sami'tum minni al-qalil faqbaluh fa inni atakallaful hudura ma'akum takallufa. Kata beliau, jika kalian mendengarkan keterangan yang sedikit dari saya, terimalah, karena aku ini memaksakan diri loh untuk hadir bersama kalian. Aku ini memaksakan diri supaya bisa hadir bersama kalian, kata Abdul Haddad. Maka apa yang aku sampaikan walaupun sedikit, terimalah apa adanya. Untung juga aku bisa menyampaikan kepada kalian. Kalau enggak, saya bisa tenggelam dengan Allah, lupa dengan kalian. Saya ini berusaha loh memaksakan diri untuk hadir bersama kalian, kata Imam Haddad. Kalau kita kan kebalik, sholat berusaha untuk bisa hadir sama Allah. Kalau sama makhluk gak usah diundang, hadir langsung, hadir sendiri. Sunyi, kita ada kawan, mencari kawan. Kalau Imam Haddad enggak, justru menghadirkan diri bersama manusia itu memaksakan diri supaya bisa. Kalau enggak, kasihan, enggak bisa ngasih petunjuk, enggak bisa ngasih ilmu, enggak bisa ngajar. Begitu hal orang-orang yang wasil. Itu orang santai kayak gitu. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, walaqad ja'altuka fi fuadi muhaddithi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu lil jalisi mu'anisu wa habibul qalbi fi fuadi anisi jalisi. Kata beliau, walaqad ja'altuka fi fuadi mu'anisi, sungguh ya Allah, aku jadikan engkau di dalam hatiku sebagai temanku, teman bicaraku, muhaddisi. Wa abahtu jismi man arada julusi, dan aku persilahkan batang tubuhku bagi siapa saja yang ingin duduk bersamaku. Fal jismu lil jalisi mu'anisu, batang tubuh ini, jasad ini asyik dengan orang yang duduk di depannya. Wa habibul qalbi fi fuadi jalisi atau anisi, tetapi kekasih hati di dalam hatiku tetap menjadi kawanku. Bisa mereka membagi jasad untuk manusia, untuk bercengkrama dengan mereka, tapi hati tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cicipkan kita perasaan yang seperti ini sebelum ajal menjemput, sehingga kita dapat mengecap indahnya iman, nikmatnya iman, lezatnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
yang mencicipi rasa keimanan itu. Iman ada rasanya, ada iman, ada rasanya. Man radhiya billahi rabba. Yang mencicipinya adalah orang yang ridha dengan Allah sebagai Tuhannya. Orang yang ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, apapun yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Karena dia ridha, ini perintah dari Tuhannya. Saya adalah hamba, saya adalah budak, siap menjalankan perintah dari Tuhan saya. Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina, dan yang ridha dengan Islam sebagai agamanya, dia pegang teguh agamanya. Di saat orang-orang melalaikan perintah agama, di saat orang-orang sudah mengabaikannya, dia tetap lurus berpegang dengan Islam. Di saat di akhir zaman Islam itu laksana bara api di tangan seseorang, hanya orang yang kuat yang bisa memegang dan menggenggamnya, maka dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang kuat itu. Ini orang yang ridha dengan Islam sebagai agamanya. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan dia ridha dengan Nabi Muhammad sebagai nabi wa rasulah, dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini akan merasakan nikmatnya keimanan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok mereka.